Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara. Bapak Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul bergantung kepada Roh Kudus secara total. Terambil di dalam Lukas pasal 4 ayat 1-19. Ayat ini mungkin panjang bagi kita, tapi biarlah kita mau bersabar, serius untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ayat yang ke-16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku." Ayat yang 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila kita memiliki firman tanpa roh, kita akan menjadi kering. Namun, apabila kita memiliki roh dan firman, kita akan bertumbuh. Allah merindukan bahwa kehidupan kita dikontrol oleh roh. Bila orang percaya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka mudah sekali untuk dikendalikan oleh keadaan dan kedagingannya. Kehidupan yang dikontrol oleh Roh Kudus mutlak harus kita alami sebagai orang percaya. Alkitab menyebutnya dengan istilah pneumatikos, yang artinya orang percaya yang hidupnya dikontrol, dimotivasi, digerakkan oleh Roh Kudus. Bapak Saudara yang terkasih, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang bergantung secara total kepada Roh Kudus. Oleh karena itu, apa saja yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Peran pertama ialah Roh Kudus mempersiapkan kita menuju kepada kedewasaan rohani. Peran pertama ini terambil dalam Lukas pasal 4 ayat 1-2. Bapak Saudara yang terkasih,
dalam menuju kepada kedewasaan secara jasmani diperlukan sebuah proses. Hal itu juga berlaku bagi pertumbuhan rohani. Roh Kudus membimbing kita memasuki proses pembentukan karakter kita. Setelah dibaptis, Roh Kudus membawa Yesus kepada gurun. Ada kemungkinan daerah tersebut berada di wilayah Tandus, ya sebelah barat Laut Mati. Dan di sana ia berada dalam kesendirian, kesepian, dan kelaparan. Yesus berada di area krisis. Padang gurun merupakan tempat tandus, gersang di mana bangsa Israel pernah dibentuk oleh Allah dalam situasi ini. Selama 40 hari Yesus berada dalam keadaan lapar, kesulitan, dan kesendirian. Hal ini merupakan awal pembentukan sebelum Yesus melayani. Padang belantara merupakan tempat untuk pelatihan. Jarang sekali kita bisa bertumbuh dalam situasi yang nyaman. Sebab nakoda yang handal tidak dihasilkan di lautan yang tenang, tetapi di lautan yang bergelora. Allah membentuk kita di saat-saat krisis untuk mendewasakan karakter kita. Musa, Daud, dan juga Saulus dibentuk oleh Allah di padang gurun. Bapak saudara yang terkasih, padang gurun bukan simbol bahwa Allah telah meninggalkan kita. Padang gurun merupakan tempat untuk membentuk kita. Di sanalah Roh Kudus melatih kita, mempersiapkan diri kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkarakter Allah. Itulah peran pertama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus yang kedua ialah Roh Kudus memimpin kita dalam peperangan rohani. Peran kedua ini terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 3-13. Bapak saudara yang terkasih, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berperang. Namun musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan tetangga kita, mertua kita, atau istri atau suami kita. Bukan, musuh kita adalah iblis. Iblis telah menanggalkan Adam dan Hawa untuk tidak mengikuti kehendak Allah. Demikian juga ia terus berusaha menggagalkan kehidupan orang percaya. Ketika Yesus dalam kondisi lapar, datanglah pencobaan. Iblis mencobai Yesus dalam 3 bidang kehidupan yang dikejar manusia, yaitu ekonomi, kejayaan, dan popularitas. Dikatakan, apabila engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis tidak meragukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu di mana titik fokus dalam pencobaan ini? Bapak saudara yang terkasih, bukankah sebuah kewajaran apabila Yesus lapar dan membutuhkan makanan? Roti atau makanan telah diperebutkan oleh manusia di kolong langit ini. Manusia berjerih lelah untuk menafkahi hidupnya demi pemuasan hidupnya. Namun yang perlu kita sadari adalah ada kehidupan yang jauh lebih penting daripada sekedar makan, yaitu kehidupan rohani yang hanya bisa diisi oleh firman Allah. Yesus mematahkan serangan iblis dengan mengutip firman Allah dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Bapak saudara yang terkasih, pemuasan jasmani terhadap keinginan tidak dapat memuaskan kerinduan terdalam dari rohani manusia. Seperti ada kekosongan yang ditempatkan oleh Allah di dalam diri manusia yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus tentunya. Pencobaan selanjutnya dikatakan, jikalau engkau menyembah aku. Dari ketinggian gunung, iblis menunjukkan hamparan kota yang pernah ditaklukkan oleh Mesir, Asyur, Babel, Yunani, dan Romawi. Intinya adalah dengan menyembah iblis, Yesus akan menukar kebebasannya dan ia akan berada dalam kendali, kontrol, dan kuasa iblis. Kehendak bebas inilah yang disalahgunakan oleh Adam dan Hawa. Bapak saudara yang terkasih, kejayaan, kemewahan banyak dikejar oleh manusia sehingga menggeser prioritas utama kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus mematahkan serangan iblis dengan mengutip firman Allah dalam Ulangan pasal 6 ayat 13, di mana dikatakan di sana bahwa pengabdian dan penyembahan kita hanya ditujukan kepada Allah yang pencipta. Pencobaan selanjutnya ialah, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Bapak saudara yang terkasih, jika Yesus menjatuhkan diri dan mendarat tanpa terluka,
maka dia segera menjadi terkenal. Yesus mengkandaskan serangan iblis dengan mengutip firman Allah dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Di dalam pencobaan yang ketiga, iblis menghilangkan sebagian dari ayat yang berbunyi untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Allah tidak berjanji untuk melindungi hambanya waktu melakukan suatu kebodohan, tetapi hanya apabila hamba itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak saudara yang terkasih, iblis menunggu waktu yang baik. Kata-kata ini menunjukkan bahwa pencobaan atau serangan itu terus-menerus terjadi di sepanjang pelayanan Yesus. Dan tentu dalam kehidupan kita juga. Dan dalam pelayanannya, Yesus senantiasa berada di bawah tekanan iblis. Yesus berada dalam medan peperangan rohani. Bapak saudara yang terkasih, Roh Kudus membawa kita memasuki dimensi peperangan rohani. Kita tidak perlu takut terhadap hal tersebut. Tugas kita hanya hidup penuh dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan menjadi berkat ketika tidak hanya dipelajari, tapi diwujudkan secara nyata dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, hidup kita sebagai anak-anak Allah akan mengalami kemenangan dalam peperangan tersebut. Peran Roh Kudus yang ketiga ialah Roh Kudus melengkapi kita dengan pengurapan rohani. Peran Roh Kudus yang ketiga ini didasari oleh Lukas pasal 4 ayat 14, 18, dan 19. Bapak saudara yang terkasih, setelah berhasil mengalahkan serangan iblis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke Galilea. Di sanalah Yesus mengajar dengan penuh urapan Roh Kudus. Dan ketika ia datang ke Nazaret, ia membacakan nubuat Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2. Bapak saudara yang terkasih, baptisan Roh Kudus adalah pintu yang membuka kuasa urapan bekerja. Dalam zaman Perjanjian Lama, urapan hanya diperuntukkan kepada imam, nabi, raja. Namun, dalam Perjanjian Baru, urapan itu disediakan bagi orang percaya, termasuk saya dan Bapak saudara. Artinya urapan itu disediakan bagi saya dan Bapak saudara yang tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa fungsi urapan Roh Kudus tersebut? Urapan Roh Kudus diberikan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin dan tidak ada pengharapan. Urapan Roh Kudus diberikan untuk membebaskan orang yang hidup dalam ikatan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak pernah merasakan hampa dan kosong. Karena Roh Kudus mengurapi dan menjadikan hidup kita bergairah. Jika Bapak saudara yang terkasih saat ini tidak bergairah, maka bisa dipastikan Bapak saudara membutuhkan kuasa Roh Kudus. Mari kita memohon Roh Kudus melawat kita pada kesempatan ini. Kita sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus secara total dalam kehidupan kita. Kita tahu iblis terus berusaha mencobai kita. Oleh karena itu, biarlah pencobaan-pencobaan yang ditujukan kepada kita, kita dapat lewati itu semua bersama dengan kuasa Roh Kudus. Ibu saudara, terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita perlu Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, hidup kami adalah hidup yang Engkau miliki. Sesungguhnya ketika kami percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka saat itu jugalah kami akan percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan memampukan kami, menolong kami untuk terus percaya kepada Tuhan, termasuk ketika kami mengarungi kehidupan ini. Kami tahu tidaklah mudah untuk tetap konsisten, untuk hidup kudus. Ada banyak tekanan, ada banyak cobaan-cobaan yang datang dari si iblis ya Bapa. Tetapi biarlah kesempatan pada hari ini, pada kesempatan ini kami memohon kepadamu untuk Engkau menolong kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami secara total. Dan kami ingin hidup kami secara keseluruhannya dituntun oleh Roh Kudus secara total juga ya Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami jadi pribadi-pribadi yang tetap bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Amin. Ibu saudara yang terkasih, terima kasih telah bersama-sama dengan channel ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita tidak henti-hentinya terus bergairah, terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kita bisa diubahkan menjadi berkat untuk sekitar kita. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, Bapak Saudara bisa like, komen, dan bagikan video ini kepada saudara seiman yang lainnya. Dan biarlah channel ini bisa semakin berkembang menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih untuk dukungan Bapak Saudara selama ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi Bapak Saudara sekalian.